Ya biasa aja sih. Emang udah masing-masing kan. Banyak ya, aku habis kehilangan anak aku. Jadi aku tuh bener-bener ada perang batin aku yang ngerasa kadang suka sedih. Serius? Belum ada planning apa-apa? Gak apa-apa, jalanin aja dulu. Bukan trauma ya, tapi lebih selektif setelah ada beberapa kegagalan sih. Baru berusia 23 tahun, Stefan William Umboh sudah menjadi kepala keluarga. Kemarin petang, eksotisme Pantai Braca Balangan, Uluwatu, Bali seakan menjadi saksi bisu bagi pernikahan Stefan dengan Celine Evangelista. Pemberkatan dan pesta pernikahan mereka berlangsung hikmat, jauh dari kesan riuh seperti pernikahan selebriti yang digelar secara live di sebuah stasiun televisi. Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life and give her the best of me. Hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat, pesta pernikahan Stefan dan Celine terlihat simpel namun elegan. Stefan yang setahun lebih muda dari Celine nampak berwibawa ketika mengucapkan janji suci pernikahan. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman manajemen Kalbu, buat orang tua saya juga, buat orang tua saya juga, buat manajemen Bentuk, dan buat Aruf juga, Rian, Dodo, terima kasih banyak buat partisipasinya, dan buat pemain anak jalanan. Hadir di sini ada Mami Yulita Palar, ada Gerald, ada Mesti, ada Omisha. I've got most of the best done so far. Senja terindah dalam hidup Stefan dan Celine menorehkan selaksa kesan indah. Namun malam harinya di tempat yang sama, kesan indah seakan tak henti terus bergulir menyemarakan acara resepsi bertemakan garden party. Bahkan di paruh acara, Stefan dan Celine merayakan pesta kembang api dengan menari bersama. Buat pertemuan Intan Bangko. Ayo, kami bareng dong. Yeay! So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, But I can't find the words to say. Di antara tamu undangan yang hadir nampak pesinetron Cut Meyriska, Marcel Chandrawinata, dan Gerald Yohanes Putra. Yang unik dan mengejutkan, jika biasanya tamu wanitalah yang berhasil menangkap buket bunga dari sang mempelai, maka di malam yang terang oleh pendar lampu dan bintang gemintang itu, aktor Marcel Chandrawinata yang beruntung mendapatkan buket bunga. Colors and promises, how to be brave. How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly. Pernikahan Stefan dan Celine sekaligus menjawab keraguan-raguan publik terhadap kesungguhan mereka dalam menggapai gerbang pernikahan. Terlebih pernikahan Stefan dan Celine terkesan digelar terburu-buru. Bahkan Stefan baru 3 bulan putus cinta dari Natasha Wilona. Yang memanaskan perbincangan di dunia maya, foto prewedding Stefan dan Celine digelar di sebuah studio yang pernah menjadi lokasi pemotretan Stefan dan Wilona saat mereka masih di mabuk asmara.
Kini Stefan sudah melabuhkan layar cintanya ke dermaga hati Selin. Siap tidak siap, Stefan harus menjalani perannya sebagai nahkoda dalam bahtera rumah tangga di usianya yang masih belia. Lalu benarkah Stefan sudah tak sabar memiliki momongan? Kemanakah mereka berbulan madu? I will be brave. Wow, pernikahan yang Selamat. indah sekali ya Yuki, dan selamat sekali lagi. Selamat sekali lagi untuk Stephen William dan juga Celine Evangelista. Betul, ya. indah. Semoga menjadi keluarga yang selalu diberkahi ya. Betul sekali, ditambah lagi juga tadi kan kita bisa melihat bersama-sama ya pemirsa ya, indahnya pernikahan dari Stefan dan juga Evangelista tadi itu, semoga nanti hubungan mereka yang mereka bangun indah juga gitu. Betul, pasti Ditambah dong. lagi juga terhindar dari yang namanya beberapa isu-isu miring nanti ke depannya di rumah tangga yang mereka bangun. Pasti. Selamat ya. Tapi tadi by the way lucu banget ya. Apa yang lucu tuh? Lucu kan biasanya kan kalau Dilempar lempar gitu ya? bunga, biasanya kan perempuan yang dapat. Iya. Ya kan? Tapi ini kenapa malah Misha yang dapat ya? Dan ini Syah, lu pingin banget buruan nikah ya kali ya? kelihatannya sih kayak gitu, Jadi apalagi kan kalau misalkan ini di dalam ada Jawa gitu ya, seandainya dapat bunga yang dilempar itu berarti tandanya itu bisa cepet atau mungkin juga nanti kedepannya bisa nyusul. Iya, gitu. ya udah Syah, berarti kita doain ya Syah ya. Iya. Semoga Misha nanti cepet nyusul. Iya ya, semoga saja ya. Baiklah kalau begitu pemirsa, dan sekarang ini kita sudah siap untuk menyapa Anda semuanya bersama dengan kita berdua pastinya host kece-nya Yoi. untuk Obsesi. Yoi dong, pastinya bersama saya Kikato. Dan juga saya Yus Purwa, selama nanti 1 jam ke depan pokoknya kita akan mengupdate berita selebriti terkini terhangat dan terpercaya pastinya hanya di Obsesi. Tapi James. Ada apa nih? Kan Celine udah punya mantan suami. Kalau Steven kan mantan pacar, Iya. ya kan? Kok nggak ada yang datang tuh para mantan? Mungkin aja nih ya, ini kalau kita positif tinggi gitu ya pemirsa ya. Oke, gimana, yang gimana, satu kesibukannya padat banget gitu kan, syuting. Nah yang satunya lagi juga mungkin iya sama kayak yang mantannya sebelumnya itu Oh, juga. karena syuting. Sama-sama syuting Mungkin ada atau kesibukan yang lain ada kesibukan ya. lainnya gitu. Kita harus Positive thinking-nya sih gitu. Ya kalau nggak mau positive thinking mungkin. Kamu jangan kayak gitu. Bilang aja kamu nggak diundang, makanya kayak gini nih Juliet. Enggak gitu, nggak maksud. Kalau gue yang nggak diundang ya udah gue besar hati, ya udah. Doain mungkin kan aja emang dia gitu mau ya. ya pasti gue sebagai teman yang baik, gue akan doakan yang terbaik untuk Steven. Nah ini kan tapi kalau untuk yang tentang mantan, kita udah menyiapkan liputannya untuk Anda semua pemirsa. Langsung aja yuk kita lihat liputannya. Silakan. Ini dia. Denganmu bagai terbang melayang, kita berdua selalu bersama bagai di surga. Pemirsa, saat Stefan William dan Celine Evangelista mengucapkan janji suci pernikahan, sebenarnya Natasha Wilona tengah berada di Bali. Jarak Wilona dengan lokasi pesta pernikahan Stefan dan Celine hanya 13 km atau kira-kira dari patung Pancoran ke Bundaran HI. Namun mengapa Wilona tidak bergabung dengan Cut Meyriska, Marcel Chandrawinata dan sejumlah pemain anak jalanan lainnya yang hadir di pernikahan Stefan dan Celine? Benarkah Wilona tidak mendapat undangan pernikahan dari sang mantan kekasih? Bersama dengan kamu. Namun mengapa Wilona seakan enggan hadir di pesta pernikahan sang mantan kekasih? Benarkah hati Wilona belum sembuh dari luka dalam yang ditorehkan Stefan dan Celine? Ke Bali itu ada acara, aku jadi MC untuk acara grand opening di Singaraja Bali. Dan kebetulan aku tuh MC sama Kak Gading Martin dan ada Kak Ayu Saraswati dari Balinya. Ya gimana ya, pas banget juga kan dengar berita itu ya. Bingung juga sih kok bisa samaan ya. Ya biasa aja sih, emang udah masing-masing kan. Ya pokoknya aku datang ke Bali tujuannya buat ke acara Krista Fantastic Land aja. Anak jalan yang diundang ke acara itu? Kurang tahu deh, mungkin bisa ditanyain langsung ke pemainnya ya masing-masing. Ya pokoknya aku ngejawabnya gitu aja. Kita berdua selalu Tak seperti mantan pasangan kekasih lainnya yang sering terlibat konflik pasca putus cinta, Wilona dan Stefan memilih pisah secara elegan. Terlebih dalam sinetron stripping, Wilona dan Stefan tetap harus menghidupkan chemistry karena mereka masih berperan sebagai sepasang kekasih. Lantas apa yang akan dilakukan Wilona bila harus beradegan romantis dengan Stefan yang kini sudah berstatus suami Celine? hidup ini Tahu ya, aku juga bingung ya kalau orang nanya.
Yang pasti sih kalau menurut aku let it flow aja sih, biarin mengalir aja. Dan yang terpenting gimana cara kita menyikapinya sih. Sebatas profesional kerja aja sih. Enggak lah, orang di anak jalanan Boy sama Reva udah nikah sampai 3 kali ada. Iya, 3 kali dari pemotretan, mimpi sampai beneran. Aku sih kalau nyampe di set ya mengesampingkan masalah pribadi ya, langsung profesional aja. Sama seperti Wilona, Dirli Dave Sompi, mantan Celine Evangelista, juga tak hadir di pernikahan yang dihelat di tepi pantai Braca Balangan, Uluwatu, Bali itu. Dirli mengaku diundang secara khusus oleh sang mantan, namun di waktu yang bersamaan dirinya sudah terikat kontrak untuk mengisi sebuah acara. Diundang via telepon, diundang juga pakai undangan. Saya mau sekali datang. Cuman kebetulan memang tadi pagi dan siang saya ada acara. Sudah terlanjur ada acara. Jadi saya pikir nggak mungkin saya ke sana. Kalau saya sih dengan teman saya ya itu Celine, saya udah menganggap dia saudara. Jadi apapun yang terbaik buat dia. Misalnya kalau dengan saya itu bukan pilihan yang baik, dengan orang lain dengan pilihan yang baik, saya ikut senang. Apalagi saya tahu Celine banyak cerita, dia sayang sekali sama suaminya. Terus juga saya lihat beberapa kali ketemu suaminya bersikap sangat baik sama Celine. Jadi saya senang sekali melihat itu. Jadi ya saya ikut bahagia pasti. Ya, seperti hubungan Wilona dan Stefan, tidak ada murka dan dendam antara Dirli dan Celine. Mereka sadar bahwa jodoh sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Namun benarkah Dirli menyayangkan pernikahan Celine dan Stefan yang kabarnya digelar terburu-buru karena tak mendapat restu dari ibunda Celine? Yang saya sangat tahu adalah memang Celine dan ibunya ini punya kedekatan yang tidak terlalu akrab. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi ya sepertinya mereka tidak terlalu akrab. Alasannya apa saya tidak tahu. Banyak hal yang ibunya nggak tahu kan. Banyak hal yang apalagi kita jarang berkomunikasi gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sudahlah, kalau mau ditanggapi lagi nanti panjang lagi urusannya gitu loh. It's okay Yuki ya, jadi kan memang mereka berdua tuh diundang gitu. Tapi karena kesibukan masing-masing gitu yang menyebabkan tidak bisa hadir ke dalam pernikahan dari Steven dan juga Evangelista begitu. Oke, aku terima alasan mereka berdua. Kok kamu agak sedikit nggak ini sih, nerima tapi padahal dalam hati tuh nggak nerima gitu. Gimana, kamu masih ada sesuatu yang kamu penasaran gimana? Kamu gemes kenapa? Pasti kan mereka pasti ada lah rasanya gimana gitu nggak sih? Iya, tapi ya udahlah ya. Setiap orang kan itu kan pasti punya masa lalu, begitu. Betul, masa lalu biar masalah. Iya, betul banget. Ini masing-masing orang pasti juga tahu bagaimana caranya menyikapi masa lalunya itu. Dan betul. Dirli maupun juga Natasha Wilona pasti sudah bisa dewasa udah untuk bisa legowo ya kan? Ya? Iya pasti dong harus. Nah James, ini ada berita satu lagi nih yang lebih hot banget. Ada apa sih Yuki ini beritanya? Ya itu, ada berita tentang Marissa Haque. Iya. Yang lagi dan lagi. Dia. Iya. Oh, jadi ceritanya di sini dia melaporkan pelaku event organizer Titing Saranani ke pihak berwajib. Itu maksud aku. Wow, ini hot banget sih pemirsa ya. Kenapa lagi ya James ya kira-kira ya? Kok penasaran kan ya? Aku tuh penasaran banget kenapa lagi gitu loh. So guys, you're curious? Kalau misalkan yang penasaran, jangan kemana-mana ya. Ini kita sudah siapkan liputannya untuk Anda. Yes. Check it out. Sepertinya pintu damai antara aktris era 80-an Marissa Haque dengan pengusaha event organizer Titing Saranani telah tertutup. Sikap saling lapor antar keduanya ke pihak berwajib seolah menjadi jalan pintas untuk mencari keadilan. Dan kemarin, didampingi tim kuasa hukumnya, Marissa kembali mendatangi kantor Reskrimsus dan Reskrimum Polda Metro Jaya untuk melengkapi berkas serta gelar perkara. Agenda hari ini tanggal 10. Mbak Marissa melengkapi pelapor ya, berkas-berkas nanti bawaannya segini nih ya luar biasa begitu semangatnya beliau
untuk meyakinkan bahwa apa yang beliau laporkan itu benar adanya fakta hukum yang sebenarnya. Minggu depan insya Allah gelar perkara, setelah itu nanti ya Titing dipanggil gitu loh. Dan ketika dia dipanggil, kerjasama koordinasi antara Krimsus Polda Metro Jaya dengan Polda Sultra sudah ada. Dan kemarin, dengan rasa percaya diri, istri rocker Ikang Fauzi itu kembali membeberkan fakta sebenarnya ihwal perilaku Titing. Kenyataan di lapangan adalah justru wanita yang karib disapa Ica itulah yang dipaksa Titing untuk mengeluarkan uang senilai puluhan juta rupiah untuk menyuap pihak Pemda setempat demi mendapat sebuah proyek. Namun fakta itu semua diputar balik oleh Titing yang seolah-olah dirinya lah yang terzolimi. Kalau SMS-nya 17 Mei dia sudah minta 10 juta, padahal kan honor saya 20 juta. Jadi bukan soal pengembalian dan tidak ada hutang-hutang. Dia mau minta uang ke saya. Saya nggak kasih. Ya, kemudian dia bilang, "Oh, ini peruntukannya buat orang Konawe, Pemda itu pamannya yang menjadi kepala dinas PU di sana." Dan kemudian kita nggak ngasih. Ya, sampai akhirnya ada lagi beberapa yang saya nggak bawakan hari ini. Dia mulai mengancam karena menganggap kita mengabaikan permintaan dia. Dan buat kita, apa kewajiban kita untuk mengabulkan permintaan dia? Nggak ada urusannya sama saya sebagai penyuluh. Titing intinya minta uang ke saya, kan dibalik artinya. Selama ini kan pada Anda semua infotainment, dia ngundang seolah-olah saya punya hutang. No, tidak. Dia yang malah ingin berhutang. Bisa, Mbak Marisa mungkin bisa lebih fokus ke urusan kami tentang uang ini yang tinggal Pak berapa? 20 juta kurang 100.000 ya. Belakangan saya baru tahu kalau memang Marisa ini memang benar-benar punya masalah keuangan. Saya jadi sedih juga. Coba dia bilang dari awal, tidak malah memaki-maki saya lewat SMS ya. Di Jakarta, kita punya keluarga. Betulkah itu dia punya perbuatan tentang Marisa? Siapa yang salah dan siapa yang benar? Kalau dia ada di sini Marisa, saya cungkir baru matanya aja luas nyami seperti telur itik. Baru mulutnya, dia mentah-mentah orang Jakarta yang pernah enteng anak Sulawesi. Apa itu kesalahannya, Ibu? Entah mana yang benar, semuanya tetap teguh dengan pendiriannya. Namun Marisa meyakini bahwa sejak kasus itu mencuat ke publik, banyak laporan baru tentang kasus Titing di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi ketika saya jadi korban, ini kan saya yang keempat ya, 3 tuh di Sultra, di Kendari. Nah ketika ini muncul di infotainment, nah orang di daerah tuh jadi berani gitu Mas Roni. Jadi pede untuk ngelaporin Titing. Jadi sekarang walaupun Titing katanya lagi ngumpet di Jakarta, itu di Kendari ada 10 laporan baru. Info dari Polda Sultra, Krimsusnya. Dengan mengurangi tensi egonya, mengurangi ya sifat-sifat kemanusiaan yang lainnya yang ada pada pribadi beliau. Saya kira masalah ini bisa selesai kok. Sejak kasus dengan Titing itu mencuat, seluruh energi Marisa tergerus habis. Meski demikian, dukungan serta doa dari keluarga tercinta menjadi obat penyemangat bagi Marisa demi mencari keadilan. Ya mereka mendoakan, tapi ya mereka khawatir juga karena biar gimana kan ibu-ibu ya, emak-emak, perempuan gitu. Walaupun saya kalau ditantang, saya bukan orang yang langsung mundur ya. Keluarga dalam hal ini suami dan anak-anak juga mensupport ya, mensupport pastinya. Menyemangati Mbak Marisa untuk selesaikan masalah persoalan yang dihadapi ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Ibu tuh adalah wanita yang tangguh dan super smart dan ya ibu adalah wanita yang hebat, tangguh dan pintar. Seorang pendidik yang baik. Terlepas dari konflik yang seolah sulit direda, justru pihak Titing masih berharap jika masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak sampai ke meja hijau. Namun sepertinya hal tersebut tidak berlaku untuk Marisa. Meski bisa memaafkan atas tindakan Titing, namun proses hukum tetap berjalan. Ini bukan delik aduan, beda kalau ITE. Ini bukan delik aduan. Jadi kalau misalnya Bu Marisa memaafkan, proses hukum tetap berjalan. Jadi aku akan memaafkan Titing pasti. Tapi urusan hukum jalan. Udah kita maafkan. Mudah-mudahan dia insaf gitu loh. Tapi hukum jalan terus. Kalau di persidangan paling meringankan aja Mbak. Kan tidak mesti harus semua masalah itu harus masuk di peradilan. Tapi kalau seandainya Mbak Marisanya yang kemudian belum siap atau tidak mau sama sekali untuk itu, ya insya Allah kami juga sudah siap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Banyak ya, aku habis kehilangan anak aku. Jadi aku tuh bener-bener ada perang batin aku yang ngerasa kadang suka sedih.